bergabung bersama channel YouTube saya kembali tentang pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita membahas lagi masalah perubahan. Bagaimana orang merespon perubahan itu? Orang merespon perubahan sebagai sebuah keharusan ya, yang menyakitkan dibanding sebuah peluang yang membantu dia untuk bisa bertumbuh. Mengapa demikian? Orang memang perubahan itu sulit. Pakar manajemen Peter Drucker mengatakan, seperti yang dipelajari setiap eksekutif, tidak ada hal baru yang mudah. Hal baru selalu bermasalah. Kesulitan dan masalah banyak menahan orang untuk berubah. Tetapi hidup itu adalah perubahan. Ketika kita dilahirkan itu menyakitkan. Belajar makan itu juga sulit. Ketika belajar berjalan itu juga sulit dan menyakitkan, kita sering jatuh. Bahkan banyak hal di dalam kehidupan ini yang terasa memberatkan. Namun kita tidak mengetahui yang lebih baik lagi. Dan kita melakukan yang seharusnya untuk belajar dan bertumbuh. Anehnya, memang setelah kita dewasa dan setelah banyak pilihan, banyak orang menghindari kesulitan dan berhenti untuk meraih peluang. Pakar kepemimpinan Max Depri menggunakan frase yang baik, anugerah perubahan. Sungguh cara pandang yang luar biasa, cara pandang yang hebat. Ketika orang tidak menganggap sebuah perubahan anugerah, itu rugi. Justru perubahan itu adalah sebuah anugerah. Setiap kita berubah ada peluang baru menuju arah yang lebih positif, memperbaiki diri sendiri dengan meninggalkan kebiasaan kita yang lama, cara hidup kita yang lama. Kita masuk menuju kepada hal yang lebih baik. Kita memperoleh inovasi, kreativitas, dan memperoleh perbaikan. Seharusnya itu yang kita lakukan. Lalu selanjutnya, orang tidak mau berubah karena dia tidak mau membayar harga dengan segera. Tapi dia membayar harga kemudian yang tentunya lebih mahal. Prinsip dalam ekonomis berlaku juga dalam prinsip pengembangan diri. Di mana seseorang yang membayar harga terlebih dahulu, dia akan membayar harga dengan lebih murah sebenarnya, lebih kecil. Namun orang yang membayar di kemudian hari, berhutang, dia harus membayar dengan bunganya dan tentunya harganya lebih mahal. Baru-baru ini saya membaca di sebuah media seorang rohaniwan yang seharusnya dia melindungi pengikutnya, dia justru melecehkan pengikutnya. Rohaniwan ini nampaknya berhasil di dalam kehidupannya, tetapi dia telah melecehkan hampir selama 17 tahun terhadap pengikut. Dan dia akhirnya masuk, ditahan oleh kepolisian, masuk ke dalam sel tahanan. Ini adalah gambaran di mana dia harus membayar mahal. Dia harus kehilangan integritas, dia harus kehilangan kepercayaan. Dia gagal di dalam kehidupan. Ada seseorang mengatakan demikian. Kalau kita keras terhadap diri kita sendiri, kita disiplin, kita membayar harga, maka kehidupan akan menjadi lunak kepada kita. Tetapi kalau kita lunak terhadap diri sendiri, kita tidak mau punya disiplin, maka kehidupan akan keras terhadap kita. Ini sama. Ketika orang tidak mau membayar harga di awal, memilih untuk membayar harga di kemudian, tentunya ada harga yang mahal yang harus dia bayar. Jadi sahabat, perubahan itu sebenarnya adalah anugerah. Membuat kita menjadi lebih baik. Dan perubahan itu walaupun menyakitkan atau menyulitkan, tetapi kalau kita mau berubah, kita akan menjadi lebih baik. Lalu yang selanjutnya, perubahan itu menuntut harga yang harus dibayar. Mari kita segera membayar harga itu. Jangan sampai membayar di kemudian hari, yang tentunya merugikan kita. Mahal harga yang harus dibayar itu. Bersama dengan saya Mr. Sorchan, salam sukses luar biasa.